Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Tamam Magali dengan NPM 2254121008 dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal saya yaitu yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Pertumbuhan Jahe Merah dan Lama Perendaman Larutan Air Kelapa Muda terhadap Pertumbuhan dan Produksi Jahe Merah. Nah, sini latar belakangnya yaitu tentang jahe merah yang Yang mana jahe merah ini sebagai tanaman asli dari Indonesia yang tentu memiliki banyak manfaat seperti menghangatkan tubuh ketika sedang musim pancaroba atau musim yang dingin, musim hujan. Selain itu juga dapat meningkatkan imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Lalu untuk jahe merah ini selain memiliki beragam manfaat, juga tentu memiliki eh, sistem perkembangbiakan atau mudah dalam membudidayakan tanaman jahe merah. Nah, salah satu eh, perkembangbiakan jahe merah ya ini dengan cara vegetatif. Nah, vegetatif dari jahe merah ini yaitu dengan rizoma atau akar tinggal. Nah, dengan cara perkembangbiakan rizoma atau akar tinggal ini dapat lebih di lebih efektif, yakni dengan menggunakan metode yaitu direndam menggunakan air kelapa muda. Jadi eh, jahe merah ini direndam di dalam larutan air kelapa muda dengan konsentrasi tertentu sehingga pertumbuhan daripada rizoma atau akar tinggalnya jadi lebih dapat dimaksimalkan sehingga tingkat produksi dari jahe merah tentu juga akan meningkat. Nah, jadi rumusan masalah dari proposal saya pada kali ini yaitu apakah terdapat konsentrasi yang optimal dan lama perendaman yang dapat meningkatkan pertumbuhan jahe merah secara signifikan. Jadi, eh, konsentrasi berapa yang harus disesuaikan untuk menghasilkan pertumbuhan jahe merah yang signifikan? Ya, untuk meningkatkan eh, efektivitas pertumbuhan dari rizoma dari jahe merah. Nah, yang kedua, bagaimana efektivitas ZPT dari air kelapa ini dibandingkan dengan metode pengatur zat pengatur tumbuh yang lainnya, seperti pupuk kimia dan bahan organik lainnya yang dapat juga memperkembangbiakan jahe merah secara efektif. Sejauh mana ZPT air kelapa ini dapat bersaing dengan produk-produk yang lainnya, yang tentunya air kelapa ini adalah ZPT alami dan yang lain mungkin buatan yang mungkin juga efektif, tapi sebagaimana air kelapa muda ini dapat bersaing dengan ZPT-ZPT lain untuk pertumbuhan jahe merah. Dan yang ketiga, sejauh mana stabilitas ZPT dari air kelapa muda dalam menghasilkan efek yang positif terhadap pertumbuhan jahe merah di bawah kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Jadi sejauh mana ZPT dari air kelapa muda ini menghasilkan efek pertumbuhan yang baik terhadap jahe merah ini gitu. Jadi ketahanannya lebih dipertanyakan dan diperhatikan. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yang ini mengetahui persentase air kelapa yang efektif untuk meningkatkan produksi jahe merah. Jadi eh, persentase air kelapa di sini maksudnya adalah konsentrasi ya. Konsentrasi di presentasi ke berapa air kelapa muda tersebut dapat efektif untuk meningkatkan produksi jahe merah setelah perendaman itu. Dan yang kedua, mengetahui seberapa responsif pertumbuhan tunas jahe merah, ya rizomanya, menggunakan ZPT air kelapa muda ini. Jadi seberapa berpengaruh ZPT air kelapa muda ini terhadap eh, pertumbuhan dari
jahe merah. Dan yang ketiga, dapat mengetahui alasan utama penggunaan ZPT air kelapa muda dibandingkan yang lainnya. Jadi, kita lebih memfokuskan kepada keunggulan daripada ZPT ini gitu. Jadi keunggulan apa yang bisa kita dapat daripada ZPT menggunakan air kelapa muda? Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama tentu tanaman jahe merah atau Zingiber officinale Farbrubrum. Nah, di sini kita mengetahui produktivitas tanaman dan pertumbuhannya ya yang ditingkatkan oleh ZPT, zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh ini dipecah menjadi dua perlakuan. Ya ini kita mengamati konsentrasi air kelapa muda dan lama perendaman. Nah, jadi eh, konsentrasi air kelapa muda yang saya lakukan pada proposal hari ini, ya ini dengan P0 atau kontrol dan P1 25%, P2 50%, P3 100%. Lalu untuk lama perendamannya ada Q4 dengan 2 jam, Q5 6 jam, dan Q6 10 jam. Masing-masing untuk konsentrasinya diperoleh hasil terbaik untuk 50% konsentrasi dari air kelapa muda untuk pertumbuhan dan produktivitas jahe merah. Sedangkan untuk yang lama perendaman diperoleh hasil terbaik untuk waktu lama perendaman selama 6 jam dalam pertumbuhan jahe merah tersebut. Oke. Lalu hipotesis yang saya dapat, yakni satu, perbedaan konsentrasi pada air kelapa muda yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jahe merah. Jadi perbedaan konsentrasi itu berpengaruh ya terhadap pertumbuhannya. Lalu lama perendaman jahe merah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas jahe merah tentunya. Jadi dua-dua lama perendaman dan konsentrasi itu mempengaruhi pertumbuhan dari jahe merah. Lalu terdapat interaksi antara konsentrasi dan lama perendaman air kelapa muda terhadap pertumbuhan dan produktivitas tunas jahe merah. Nah, waktu dan tempat yang saya lakukan eh, pada percobaan saya, yakni pada Maret sampai Mei 2024 dan bertempatan pada Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan yang saya gunakan yakni polybag, lalu ada penggaris atau mister, gelas ukur, serta wadah. Dan bahan yang saya gunakan yaitu tentunya jahe merah dan air kelapa muda itu sendiri. Nah, metode yang saya gunakan yakni menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial. Yang faktor pertama adalah pemberian dari air kelapa muda menggunakan konsentrasi yang kontrol atau 0%, 25%, 50%, serta 100%. Sedangkan faktor yang kedua adalah lama perendaman dengan waktu perendaman yakni 2 jam, 6 jam, dan 10 jam. Dengan demikian, kita dapatkan 12 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 36 satuan percobaan. Dilarutkan dengan air air kelapa muda, air biasa, yakni 150 ml. Ini kita sesuaikan konsentrasinya. Lalu untuk eh, di sini ada perlakuannya, kontrol P1, P2, P3 ya dengan 25, 50 sampai 100% konsentrasi air kelapa muda dan lama perendaman jahe merah selama 2 jam, 6 jam, dan 10 jam. Lalu untuk variabel pengamatan, di sini ada variabel pengamatan yang utama, yakni banyaknya tunas serta panjangnya tunas, serta variabel pendukungnya, panjang daun, lebar daun, jumlah anakan perumpun, berat rimpang, berat rimpang basah perumpun, dan panjang rimpang itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.